Baik, teman-teman, kita lanjut di video yang kedua. Nah, di video yang kedua ini, kita akan melihat nih di bagian bawah ini adalah metode-metode untuk penghindaran deadlock. Nah, seperti yang dibahas di dalam presentasi kemarin di kelas ketika saya kan, ini ada disallow, hold, and wait. Jadi, dia akan secara bijak untuk menempatkan apakah yang dipegang dengan yang dilepaskan untuk menunggu proses sama atau tidak. Oke, nah, teman-teman masih ingat ya di praktek sebelumnya ini sempat deadlock nih. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini setelah semuanya available, uh, kita akan coba hold and wait. Jadi hold and wait itu sebuah resort dikuasai dan dia dilepaskan ketika dibutuhkan. Oke, kita di checklist saja di slow and hold and wait-nya. Kita masuk ke sini sama ke yang tadi, US controlnya kita kita maksimalkan view-nya, kita perhatikan sini. Oke, kita mulai start di sini. Oke. Oh, maaf, ini kita pindahkan dulu semua. Aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, aplikasi 4. Setelah itu, oke, kita lihat di sini resource-nya. Oke, ada semua. Nah, kita klik start untuk mengetahui sampai di mana ketika menggunakan old and white. Kita lihat ini aplikasinya sedang berjalan. Ini ada sempat deadlock satu nih, tapi kemudian sudah selesai dengan old and white. Dengan aplikasi, dua aplikasi nih belum dengan resource-nya masih terus bekerja. Satu aplikasi tersisa, bahkan di dalam waiting process juga nggak ada, pokoknya dalam ready and running process. Oke, dia di dalam running process, sebentar lagi dia akan keluar. Nah, berarti hold and wait dalam hal ini dia bisa menghindarkan dari deadlock. Oke, itu setelah hold and wait. Sekarang circular wait, kemarin sudah saya terangkan circular wait dia menunggu, tapi menunggu satu round operasional sedang dikerjakan. Oke, dengan hold and wait, dengan circular wait kita ingin tahu apakah dia bekerja atau tidak. Oke, kita mulai dari awal. Perhatikan dia menggunakan circular wait, kemudian US control kita klik start. Oke, oke, aplikasi 1 2 3 4 sudah pindah. Kita lihat dengan menggunakan circular wait. Kita dalam circular wait sempat dia terjadi nih, sempat deadlock juga. Berarti dengan circular wait dia deadlock. Nah, berarti kalau dengan demikian, berarti circular wait tidak cukup handal untuk menghindarkan dari deadlock. Kalau sudah begini, dengan cara sangat terpaksa kita harus merilis. Katakanlah yang R4 dirilis dari allocated only seperti ini. Jadi dia dipaksakan, nah, dengan kontrol editor dientas lah kurang lebih seperti itu. Jadi ada dulu dia di dalam sebuah sistemnya. Nah, setelah selesai, setelah dipaksa oleh kita, dia akan selesai dengan cara merilis salah satu resource yang dimiliki. Baik, selesai. Nah, teman-teman masih ingat ya, kemarin saya pernah membahas round robin. Nah, di sini juga ada round robin, kita kasih 10 misalkan di time slice-nya untuk reading-nya. Round robin reading-nya untuk time slice-nya ada 10. Kita sekarang akan coba ya. Kalau tadi kita circular white, sekarang total ordering. Jadi total ordering itu semua sudah dioperasikan dan sudah di resource-nya sudah dialokasikan dari awal. Ini model yang sekarang ya, dari sistem operasi sekarang sudah seperti ini. Oke, kita start. Setelah kita pastikan si aplikasinya kita pindahkan dulu. Lalu kita start. Ingat, ini adalah untuk menggunakan total ordering. Apakah total ordering berpotensi terjadi di deadlock? R4 nih, dia allocate and request, tapi dia masih sempat tidak sampai di deadlock karena tidak banyak yang menggunakan resource-nya selain dia atau bisa digunakan untuk satu ya. Kita bisa lihat kecepatannya ini bacaannya ya. Tinggal satu lagi dalam reading proses, tapi dalam waiting pun ini masih ada nih aplikasi dia waiting dia. Oh, tapi sudah selesai semua. Dia sedang running proses di aplikasi 3 sudah selesai. Ini masih, nah oke, sudah available semua. Oke, nah sekarang yang kita menggunakan dengan cara recover. Apa itu recover?
Kalau prevent itu adalah penghindaran, kalau recovery itu bagaimana apabila terjadi deadlock, apa yang dilakukan komputer oleh dirinya sendiri. Oke, kita menggunakan abort proses atau proses yang digagalkan untuk semua. Oke, kita coba dari awal lagi. Kasih satu, kan? Kasih dua, kan? Empat, kan? Baik, kita dengan menggunakan abort proses atau apabila terjadi deadlock, maka prosesnya dihentikan secara paksa. Ini abort, digagalkan. Lihat, nih, aplikasi 1234, langsung. Nah, ini terjadi nih. Nah, ini terjadi ternyata dengan abort proses pun deadlock masih sempat terjadi, tapi dia memperbaiki dirinya sendiri tanpa dilakukan apapun. Lihat nih, aplikasi 3 resource-nya masih berjalan, kemudian aplikasi 3 running proses terakhir. Oke, dan ternyata dengan abort proses, ternyata dia bisa menghindarkan dari deadlock dengan cara recover. Nah, sekarang kita ambil recover yang terakhir, yaitu dengan menggunakan preempt resource. Preempt resource itu sama dengan kita ya, kalau di dalam bahasa sehari-harinya, setiap resource itu bersabar untuk menggunakan resource, baik itu menggunakan ataupun meminta resource. Jadi kalau bahasa bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu. Oke, kita lihat available semua. Oke, kita start saja. Lihat sempat juga nih. Yes, ternyata ini ketika terjadi deadlock, oke, ternyata ini tanpa diapa-apakan, dia bisa merecover dengan preempt resource. Bedanya preempt resource itu masing-masing dipegang sambil menunggu yang lainnya. Jadi sedikit sedikit mereka berbagi resource. Ini running proses sudah selesai. Nah, berarti dengan cara demikian maka kita sudah bisa melihat bahwa dari masing-masing cara pencegahan sudah ada cara bagaimana komputer menghindari deadlock itu sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.